Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar dari rumah. Allahu Akbar. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Dan masih tetap semangat belajarnya. Walaupun belajarnya dari rumah. Untuk pembelajaran tematik kita hari ini, kita masih membahas buku tema 3, subtema 1. Sekarang untuk pembelajaran 3. Ananda bisa membuka buku tema 3-nya pada halaman 20 sampai 26. Ayo Ananda semua, siapkan buku tema 3-nya ya. Sekarang kita akan belajar bersama-sama. Pembelajaran pertama kita hari ini, kita akan membahas materi tentang kertas di sekitar kita. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 20. Coba Ananda perhatikan di sekitar Ananda. Apa saja ya contoh benda yang terbuat dari bahan kertas? Jadi, contoh benda yang terbuat dari bahan kertas antara lain yaitu ada buku, tisu, kardus, dan koran. Inilah beberapa contoh benda yang terbuat dari bahan kertas. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tahapan bagaimana cara membuat kertas. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 21. Pertama, kertas itu terbuat dari sebuah pohon dan sebuah batang kayu. Jadi, awal mulanya kertas berasal dari batang pohon. Nah, pada pohon ini dipotonglah menjadi beberapa batang pohon gelondongan atau yang biasa disebut dengan log. Lalu kemudian batang pohon ini dipotong lagi menjadi serpihan yang lebih kecil lagi. Selanjutnya, setelah itu batang pohon yang telah dipotong kecil-kecil dipanaskan. Setelah dipanaskan ini, kemudian berubah menjadi bubur kertas atau yang biasa disebut dengan pulp. Nah, kemudian bubur kertas yang sudah jadi kemudian dicampur dengan air. Proses berikutnya yaitu bubur kertas dibentangkan dalam sebuah mesin. Kemudian diayak dan diperas, kemudian digiling sehingga kandungan airnya habis. Lalu, bubur kertas yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terikat. Dan serat selulosa inilah yang kemudian digiling hingga pipih menghasilkan lembaran kertas. Lalu, sebuah mesin penggulung mengumpulkan kertas yang terbentuk menjadi gulungan kertas raksasa seperti ini. Nah, setelah terbentuk gulungan kertas raksasa, kemudian dipotonglah menjadi bagian-bagian kertas yang lebih kecil lagi. Itulah Ananda tahapan bagaimana cara membuat kertas. Selanjutnya, Ananda akan diperlihatkan video yang lebih jelas bagaimana cara pembuatan kertas. Tolong disaksikan dengan baik-baik ya. Tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali, hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas.
Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi, dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, yang akan kita pelajari yaitu tentang sifat kertas. Apakah Ananda tahu bagaimana ya sifat dari kertas itu? Jadi, sifat kertas dapat menyerap air. Jadi, kertas ini sangat mudah untuk menyerap air. Oleh karena itu, kertas ini banyak digunakan di buku, sehingga bisa menyerap tinta pulpen dengan baik. Jadi, kita dapat menulis di atas buku yang terbuat dari bahan kertas ini, karena dari sifat kertas yang mudah menyerap air. Itulah Ananda, sifat dari kertas. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang fungsi alat ukur panjang. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah mempelajari tentang contoh alat ukur panjang. Nah, yang pertama ini adalah contoh dari penggaris. Biasanya penggaris ini digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya tidak lebih dari 30 cm. Contohnya ada buku, pensil, pulpen, penghapus, dan sebagainya. Jadi, jika benda itu mempunyai panjang tidak lebih dari 30 cm ataupun memiliki ukuran yang pendek, maka kita bisa menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda tersebut. Yang kedua, ayo coba, apakah Ananda masih mengingat nama alat ukur panjang ini? Ya, ini adalah meteran pita. Untuk meteran pita ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang kain dan lingkar badan seseorang. Jadi, jika kita ingin mengetahui panjang sebuah kain, maka kita bisa menggunakan meteran pita ini. Yang ketiga, ayo, apakah Ananda masih mengingat nama alat ukur panjang ini? Ya, ini adalah meteran saku. Untuk meteran saku ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 10 meter. Nah, meteran saku ini biasanya digunakan oleh tukang bangunan dan tukang kayu. Jadi, jika suatu benda itu memiliki panjang yang kurang dari 10 meter, maka bisa menggunakan meteran saku ini. Biasanya digunakan oleh tukang bangunan, contohnya untuk mengukur panjang pintu, panjang meja, panjang kursi, dan sebagainya. Maka digunakanlah meteran saku ini. Dan yang terakhir, ini adalah alat ukur meteran roll. Untuk meteran roll ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang yang kurang dari 50 meter. Nah, untuk meteran roll ini panjangnya lebih panjang daripada meteran saku, yaitu bisa sampai 50 meter. Dan untuk meteran roll ini biasanya sama digunakan oleh tukang bangunan ataupun untuk mengukur panjang jalan, karena memiliki panjang yang bisa sampai 50 meter. Itulah Ananda, fungsi dari alat ukur panjang. Selanjutnya, untuk tugas Ananda hari ini, yaitu Ananda mengerjakan buku pada halaman 25 dan 26. Jadi, untuk tugas Ananda hari ini, yaitu Ananda mengerjakan pada halaman 25 dulu ya, dari Ayo Mencari Tahu ini. Ananda bisa menjawab soal yang ada pada halaman 25 dan 26.
Pada soal pertama, yaitu Ananda menyebutkan satuan panjang yang Ananda ketahui. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang satuan panjang. Nah, Ananda bisa menuliskan apa satuan dari panjang itu ya. Lalu, untuk soal nomor 2, Ananda menuliskan alat ukur yang digunakan. Contohnya, yang pertama ada tinggi badan. Nah, untuk mengukur tinggi badan kita ini, biasanya kita menggunakan alat ukur apa? Tadi pilihannya ada 4, yaitu ada penggaris, meteran pita, meteran saku, atau meteran roll. Mana yang lebih tepat untuk mengukur tinggi badan kita? Apakah menggunakan penggaris, meteran pita, meteran saku, atau meteran roll? Jadi, Ananda mengisi ya dari halaman 25. Dan ini merupakan lanjutan dari halaman 25, yaitu pada halaman 26. Masih sama, yaitu menuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur panjang suatu benda pada soal ini sampai nomor 10. Itulah tugas Ananda untuk hari ini ya. Demikianlah pembelajaran kita untuk tematik hari ini. Semoga Ananda semua masih tetap semangat belajarnya ya, walaupun belajarnya dari rumah. Dan Miss selalu ingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.